Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam Sejahtera, Salam. Namo Buddhaya akan mereview buku yang berjudul Mimpi Itu Gratis yang ditulis oleh Ayusha selaku dosen saya di kampus atau di ITB Istiqomah Bali. Di sini saya akan mereview buku Mimpi Itu Gratis. Pada buku Mimpi Itu Gratis terinspirasi dari pengalaman penulis selama ia ditugaskan ke daerah Indonesia yang paling timur, yaitu di Kepulauan Papua. Ya, langsung saja pada buku Mimpi Itu Gratis, penulis terinspirasi dari pengalamannya saat mengabdi atau pengabdiannya di Kampung Alang-Alang, yaitu kampung terpencil yang berada di daerah Papua. Di kampung tersebut terdapat banyak alang-alang yang tingginya sebadan manusia dewasa. Dalam buku ini, si penulis menceritakan pengalamannya saat mengabdi di desa Alang-Alang dan menceritakan berbagai banyak kisah anak-anak di desa tersebut. Cerita dimulai ketika penulis ditugaskan untuk mengajar di SD Alang-Alang yang bertempat di Kampung Alang-Alang. Penulis disambut oleh tumbuhan alang-alang yang setinggi kurang lebih mencapai tubuh orang dewasa. Penulis berjalan mendekati salah satu murid dan salah satu murid itu pun berkata kepada si penulis, "Sini Bu Guru, duduk dekat Sato." Dan ada juga yang menanyakan, "Bu Guru telah pergi lama." Dari situ kita bisa mengetahui bahwa bahasa tersebut berasal dari kepulauan Indonesia di bagian timur, yaitu di bagian Papua. Di dalam buku ini terdapat cerita anak-anak desa Alang-Alang. Anak-anak itu bernama Solumu Telenggen, Anike Kogoya, Yomis Telenggen, Yotinus Telenggen, Dahlia Telenggen, Nelson, Desi, dan Yundion. Dari berbagai anak yang saya sebutkan tadi dalam buku tersebut, mereka memiliki karakter yang cukup berbeda-beda. Dari Solumu Telenggen, seorang anak yang tidak gampang menyerah, yaitu tidak mudah putus asa. Walaupun Solumu Telenggen ini sedikit lamban dalam belajarnya, ia tetap semangat dan tidak putus asa untuk sekolah. Lain halnya dengan Anike Kogoya. Dari buku ini diceritakan Anike Kogoya itu belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Cerita selanjutnya dari anak yang bernama Yomis Telenggen. Yomis Telenggen ini anak yang sangat pintar di kelasnya. Ia mempunyai cukup prestasi. Ia dikenal mungkin anak yang bisa dibilang mempunyai kelebihan yang paling tinggi daripada teman-teman di kelasnya tersebut. Dan cerita selanjutnya dari anak yang bernama Yotinus Telenggen. Yotinus merupakan seorang anak yang memiliki kemampuan yang cukup kuat. Dilihat dari kemampuannya, ia memiliki kemampuan yang sangat kuat. Dia ingin sekali bisa membuat kalimat-kalimat yang diucapkan oleh ibu guru. Yotinus tetap bertekad kepada dirinya sendiri. Walaupun ia belajar tanpa guru, tanpa teman, atau tanpa siapapun, dan tanpa tahu bahwa tulisan yang ia tulis itu salah atau benar. Cerita selanjutnya yaitu dari anak bernama Dahlia Telenggen. Dahlia Telenggen merupakan anak yang cukup rajin yang bisa dilihat dari kutipan yang menyebutkan, "Aku menyambut matahari terbit bahkan sebelum sinarnya terbit." Jika Dahlia tidak bangun lebih pagi, maka Dahlia tidak mendapatkan jatah bertatas untuk sarapannya ia nanti. Dahlia selalu menyelesaikan tugas sekolahnya terlebih dahulu agar teman-teman kelasnya bisa menanyakan kepadanya tentang tugas-tugasnya itu. Dan selanjutnya cerita dari anak yang bernama Nelson.
Nelson ini mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Cita-cita Nelson adalah Nelson ingin menjadi seorang Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang tokoh yang terkemuka yang berasal dari Afrika. Dan Desi adalah seorang anak yang ingin terus bersekolah untuk menggapai cita-citanya. Dan anak yang terakhir yang bernama Yundion. Yundion ini belajar dengan cara bernyanyi dan Yundion pun mudah mengerti apa yang ia pelajari. Dari buku ini, setelah dibaca, buku ini memiliki keunggulan yaitu memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembacanya. Karena dari membaca buku ini kita bisa tahu bahwa banyak anak-anak di Indonesia yang tidak bisa merasakan nikmatnya masa-masa sekolah.